Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Idolanya Kak Dana itu siapa? Di rapper. Waktu pada masa itu siapa pada sih? masa itu. Yang jadi, gue mau kayak dia deh. Keren banget loh. Banyak sih, Queen Latifah dulu Queen kan. Latifah. Iya, Queen tahu. Latifah. Tahu. Entar dulu, lo tahu nggak Queen Latifah? Queen Latifah, kakaknya Latiful. Gak tahu gue. Dia main film juga, sering main film. Iya, dia main maafin film aku juga, Bu. ya. Dia mantannya Nasar. Musdalifah. Kembali ke Show Premier. Gas, gas, gas. My Own Music, the best band in the world. Versi hemat, makin Metal. casual. Makin Casual. casual. Sekarang. Casual, Casual, casual. gayanya casual. Tadi Mickey Mouse. pemain keyboardnya sempat ketarik lagi si Jihan tadi. Kena kendit ya. Mungkin Nih. gara-gara pakai baju itu kali dia jadi itu ya. Air susu dibalas dengan aerobik. Wah. Lucu lagi bajunya. Gue baru negor seseorang yang sangat Oh sakral. iya. Slemi. Main drummer. Loh, dia emang drama-dramanya om. Iya, dulunya dia bukan kan? Dia tukang gali kubur dulu ya. Loh ya nggak apa-apa kan. Kalau nggak salah dia masuk sendiri katanya. nyobain. Pernah nyobain. Temennya. Masa dia nyobain Masa kak? nyoba sendiri nggak baca kan? Masa dia dikubur diri sendiri? Gimana coba? Nariknya gimana? Jatuhnya mandi pasir. Susah dong. Kayak pakai gayung. Guys, tapi tamu kita kali ini gue sangat respect ini dengan seniman yang satu ini. Iya. Artis, penyanyi. Kalau dibilang penyanyi genrenya apa, dia apa aja bisa. Semuanya Tapi dibabat. dia apa pelopor rap wanita. betul. Iya, inget banget gue. Bukan, Bukan itu itu kan Iwake Iwake. Oke. Sentuhlah. Selama mentari Itu Iwake. Iwake juga ya. Nanti kita tanya ya kak. Sentuh Iya. jiwa. Na 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 na. Kak gimana nih? Iya. Itu. Gue kan gak bisa nyanyi, tapi kalian tolong lo support. Banyak dangdut juga bisa, Dangdut side bisa, rap. pop juga bisa. Tapi dia emang bisa. pelopor rapper Ini wanita tamunya mau datang Indonesia. nggak sih? Ngomong aja deh. Sambutlah. Itu. Emang lo tadi nyanyinya apa? Itu. Dengarlah. Nadanya bukan gitu deh. Tapi gue pertama kali terkesan pas lu nyanyi Back from the Dead tuh. Sempet kan ya? Iya, itu pas gue menang Asia Bagus. Keren banget itu. Itu kan ada Oh, weekly iya. sama monthly champion. Jadi pertama 99 kita skornya gue ingat. Iya, jadi pas di weekly itu gue bawain lagu itu Back from the Dead. Karena gue emang lagi suka banget sama Kid Rock waktu Iya, itu. betul. Terus menang di situ terus gue masuk ke monthly. Pas monthly gue bawain si Jumpnya Chris Cross. Dari situ gue dapat 99. Keren banget. Termasuk pelopor rapper wanita Indonesia. Katanya begitu. Dia bukan katanya, kenyataannya. Absolut, valid. Iya. Tapi gimana sih momen-momen pada saat itu tuh tahun 90-an ya? 90-an. 90-an. Jadi waktu itu tuh gue ngerasain banget, maksudnya gue itu, ceritanya kan nyokap gue itu walaupun dia di musik tapi kan dia pada saat itu udah jadi seorang ibu, Iya, terus iya. dia juga dulunya walaupun ngejalanin multi genre juga, jadi dia dulu punya album macam-macam, cuma kan dia nggak terlalu ngerti rap ya, Iya, jadi iya. dulu tuh dia selalu ambisinya itu dia dan Ibu Camelia Malik itu ibu kedua gue, guru jaipong gue juga. Jadi ambisi beliau-beliau itu adalah gue jadi penyanyi dangdut dulu. Oh, jadi itu awalnya itu. Abisnya itu, pokoknya Dena jadi penyanyi dangdut aja ya gitu. Kenapa sih? Dia bilang, duitnya paling banyak katanya. Duitnya paling banyak gitu. Oh gitu, ya. Tapi gue kan selalu kepengen, gue pilihan gue tuh rap, gue kepengen rap gitu. Tapi gimana cara gue bisa nunjukin? Jadi waktu itu gue ikut, gue gak bilang sama nyokap, gue ikut Tenda Mangkal. Prambors ya? Prambors. Iya. Gue ikut Tenda Mangkal, gue daftarin diri gue. Pada saat itu gue masih SMP, gue minta tolong sama teman-teman gue sekolah untuk jadi dancer gue gitu. Terus gue gak bilang sama nyokap gue, pokoknya pas hari H gue cuma bilang sama dia, Mama ikut sama aku gitu. Kemana? Pokoknya ikut sama aku. Terus gue bawa dia lah ke situ, kata Tenda waterpark Mangkal. itu. Iya. Di situ dia baru ngelihat bahwa gue
manggung dan pertama kali itu gue nunjukin sama dia gue nge-rap di atas panggung. Lagu apa waktu itu, Den? Aduh, gue lupa waktu itu lagunya apa. Gue lupa, mungkin itu kali ya. Pakai rok, pakai jeans, Dokter Martin. Iya, Bukan? lagu Iya. itu kayaknya. Gue lupa deh, tapi pokoknya itu. Dan itu pertama kali nyokap gue ngeliat gue nge-rap di atas panggung. Jadi gitu gue kepengen nunjukin aja sama dia bahwa ini loh, gue bisa loh bikin Keren ini. kan, Ini gitu loh, ya? ini loh yang gue mau bikin dan ini yang gue cintain gitu. Pas gue turun panggung terus nyokap gue gini, oh jadi ini maksud kamu bawa mama ke sini? Iya, supaya mama lihat. Itu yang namanya rap, itu yang aku cinta banget dan itu yang aku mau bikin. Gitu. Tapi Dan- kan di keluarga yang semuanya emang musisi lah, bentar, dunia bentar, seninya bentar. kental. Kita tanya dulu ya. Enzi tahu nggak ibunya Denada siapa? Tahu nggak? Iya lah, kakaknya susah banget. Oh, itu gampang banget. Ya udah tahu dong harus. Tahu nggak, Ji? Iya, aduh duduh. Kakaknya kayak gitu dong. Awas, kalau nggak sama orang. Dia tadi dia gini. Iya, iya. Dan dia kayak nongkrong siapa? Dan yang dia pikir, ibunya siapa? Maafin aku ya. Maaf ya Kak. Siapa sih? Lo kualat sih. Tahu nggak lo? Mau nanya apa tadi? Maksudnya Siapa? dunia musik. Di lingkungan. Tahu lah, Siapa? tahu. Ya siapa? Gue jangan jadi jual, jadi lupa. Jadi Siapa? Kita nggak tahu juga loh. Kualat semua. Gue tahu. Kita tahu nggak? Siapa Kak? Coba tahu. Lah, gue tahu. gue tahu. Kakak siapa Kak? Emilia Contessa. Oh iya benar dia. Ini kemarin kita baru bahas. Tadi jadi kembali sama Camelia Malik gara-gara dia udah Selalu nyebut duluan. Iya kan? Udah gitu. Dia selalu jadi apa kalau misalnya Kemarin kita bahas sama siapa, tamu siapa, terus diajarin Iya. nyanyi sama Tante Emilia Contessa. Iya. Siapa yang jadi? dia tuh jadi peserta gitu kalau ada apa-apa. Enggak, itu kontes. Kontestan. Beda, ini kontes. Camelia kontestan. Gimana sih tadi dari lingkungan? Camelia, iya semua musisi udah gitu ngojok-ngojokinnya musiknya yang itu aja. Iya. Terus tiba-tiba ke jalur rap apa gitu. Muncul dari mana sekelibatannya itu? Pertama karena gue waktu denger itu, gue dulu tuh suka nulis, suka bikin puisi, suka nulis pokoknya gitu. Jadi waktu gue denger orang rap tuh terus gue langsung, hah ini dia ngomong apa gitu. Terus gue baca gitu liriknya dan ternyata kalau dulu rap dulu tuh poetik banget kan. Iya, iya Mereka tuh banget, ya. bener-bener kata-katanya tuh dalam-dalam banget gitu, kayak puisi banget gitu. Dan di situ gue kayak gila, ini kayak dua hal yang gue lagi cintain banget, musik sama puisi Iya, gitu. iya, iya. Dan mereka tuh bisa ngomong apa aja tapi dengan cara yang puitis banget gitu Iya, lah. iya. Itu Dan sih keren sebenarnya. gitu ya, kayaknya keren gitu kalau denger rap. Keren, itu juga. keren banget. Idolanya Kak Dena itu siapa? Di rapper. Waktu pada masa itu siapa Pada sih? masa itu. Yang jadi, gue mau kayak dia deh. Keren banget. Banyak sih, Queen Latifah Oh, dulu Queen kan. Latifah. Iya, tahu. Queen Latifah. Tahu. Tadi dulu, lo tahu nggak Queen Latifah? Queen Latifah. Kakaknya Latiful. Gak tahu gue. Dia main film juga, sering main film. Iya, dia main film juga. Ya. Dia mantannya Nasar. Musdalifah. Musdalifah dari Queen Latifah ke Musdalifah. Ya, ada papanya juga. Bukan calo. Udah nikah lagi. Oh iya, iya kan gue bilang mantannya. Lagi kalian nih. Sorry, Bab. Ada gila-gilanya. Emilia Contessa kalian lupa, Musdalifah ingat. Tapi dulu TLC ya gitu-gitu ya. Ya itu Itu juga salah satu. R&B berarti ya. Kalau ya R&B-an gitu. Itulah dulu. Ya, Naughty by Nature. Naughty by Nature, iya. Terus itulah, terus juga yang dulu banyak jadi kayak Dia tahunya influence juga KFC. Dia kagak tahu TLC, pasti gak tahu, Pak. Ya, lo gue kita kan kayak Dia aja belum lahir kali. Lauren Hill. Iya, iya, itu yang R&B-nya ya. Kalau gue yang sukanya kalau nge-rap itu ini apa, To Life Crew kalau gue. Tapi ya memang agak Jorok-jorok ya. banyak banget, emang parah Ada banget. katanya jorok-jorok namanya. Kak Dena boleh gak sih denger sedikit nge-rap sedikit aja gitu? Lagu kamu juga gak apa-apa. Wah, Oke, boleh pakai itu kali Oh, boleh Pakai nggak? beat, Pakai Mau beat, pakai drop beat. the beat. Segini. Kang Gali Padahal Kubur, seru bisa banget nggak? kalau kita main ini ya, main segitu ini. tuh. Drop the beat. Hey. Then I decided to get respect when I step to the stage. When I'm rocking like I'm in a pure rage. And then I'm blazing, I'm backstage and I'm getting paid in a both ways. Breaking a show or when I'm acting like a yo. No, I don't do the dirty yo flow. Yo, you have to check a rodeo if you want to be bumping and humping. But I'm not B Brown. Wow!
keren. Kayak tau lo bener-bener keren banget. Abis, Gak keren si TikTok abis. bangga mbak. Dia bisa jadi cuplikan di TikTok ntar nih. Wah, keren banget. Kalau sekarang ngikutin nggak ya kayak Lil Nas atau Ngikutin, Rich ngikutin. Brian. Masih lah, Oh, masih masih? ngikutin. Masih ngikutin banget. Dan gue seneng banget karena ngeliat di Indonesia tuh keren-keren banget. keren. Iya. Dan yang orang nggak tahu itu sampai di daerah-daerah tuh mereka tuh punya gerakannya, punya movementnya Komunitas, sendiri, punya komunitasnya sendiri. Dan aduh, pokoknya beda banget sama dulu. Kalau dulu dari dulu sebenarnya udah ada. Cuma kalau dulu kan mereka kesulitan untuk Iya. bisa to be heard ya, untuk iya, bisa iya. karyanya Kalau jadi sekarang kayak. banyak Iya. banget platformnya juga. Iya, gitu kali kalau ya. sekarang mereka jadi lebih cool dan akhirnya gue jadi kayak wah Iya, super proud lah kalau misalnya lagi ngobrol sama rapper dari luar Indonesia gitu, gue bisa nunjukin YouTube-nya gitu loh, ini loh gitu. Tapi emang tahun 90-an waktu itu ada masa kejayaannya rapper. Raja dan Indonesia tuh Ratu. Raja. Rajanya Iwake, ratunya Ratunya Denada Denada. dulu. Rajanya Ian Kasera, ratunya Mulan Kwok. Itu ketika pop ya. Ya Diganti juga Mulan Jamila. Aduh, ya orang kenapa sih? Namanya Mulan Kwok sih. Dia kan Emang iya, ganti itu kan sekarang jadi Mulan Mulan Kwok. Jamila. Pada saat itu Mulan Kwok. Dia gak tahu. Bukannya Mulan Jamila. Dia ganti kan namanya. Nah, balik lagi Denada. Oke. Tapi apa yang membuat lu memutuskan pada saat top-topnya masa kejayaan akhirnya memilih untuk kuliah di Australia? Sebenarnya gara-garanya pas waktu itu gue tuh sebenarnya udah kuliah. Gue tuh dulu anak arsitektur Trisakti angkatan tahun 98. Oh. Jadi gue tuh udah ngejalanin dan gue kayak merasa kalau gue di sini gue nggak akan bisa selesaiin kuliah gue gitu. Karena gue udah dari mulai gue SMP gue udah ngejalanin karir dan gue udah kayak ya gitulah, hidup gue tuh selalu kayak musik sama sekolah gitu. Tapi gue tahu pada saat gue udah mulai kuliah, gue tahu ini kalau gue di sini nih kuliah gue nggak bakal selesai. Jadi gue bilang sama nyokap gue pada saat itu, gue kayaknya mesti keluar dari sini supaya gue bener-bener bisa fokus karena gue kepengen kuliah gue selesai karena itu janji gue sama almarhum bapak gue gitu. Berarti lu melepas ya karir yang lagi top. Iya, Menunda lah. Gue ya waktu itu gue akhirnya ke sana tapi emang pada saat itu gue tetap pulang balik sih. Jadi pada saat itu akhirnya gue pulang ke sini gue bikin, jadi kalau pas lagi libur gue balik ke sini gue bikin waktu itu dibantuin sama Mas Dani untuk bikin album ketiga gue yang ada lagu persembahan, lagu kangen. Kakak kenapa kak? Gue nggak ngapa-ngapain loh. Wawa. Jatuh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Kayak Chihuahua. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Pada saat balik ke Indonesia selesai kuliah di tahun 2000-an. Tren musik udah berubah. Udah berubah banget. Gimana tuh, Berubah Kak? banget itu. Udah berubah banget kan maksudnya kan pada saat itu orang udah mulai lebih gampang gitu kan, Iya, udah iya. mulai ada macam-macam lah, platformnya udah mulai ada gitu. Dan gue seneng aja ngelihatnya, tapi emang kaget sih nggak juga terlalu, cuma pada saat gue balik ke Indonesia memang keadaan hip hop rap pada saat itu sudah nggak seperti pada saat waktu Iya. gue berangkat. Jadi Iya. pada saat itu tuh udah cepet tuh, udah mulai cepet walaupun nggak secepat pada saat di awal-awal 90-an kan. Dan akhirnya ya udah gue berusaha untuk menyesuaikan diri secepat mungkin dengan situasi yang ada. Makanya enaknya rap itu sangat amat lu bisa taruh di mana aja ya. Betul. Bisa ngikut di mana aja gitu. Even di dangdut Iya. juga bisa Bisa gitu. masukin rap bisa. Run DMC sama Aerosmith bikin Iya gitu. Jadinya enaknya tuh itu gitu. Sehingga gue bikin lah project-project yang kayak gitu. Gue bikin project-project di mana
rap itu akhirnya gue masukin ke genre-genre musik lain gitu. Iya. Tapi Itu hilangnya. akhirnya switch gak sih? Maksudnya kan akhirnya orang ngelihat Denada Iya. adalah penyanyi dangdut. Iya. akhirnya di situ kan. Iya, iya. Di situ. Iya akhirnya switch juga sih. Keinginan orang tua tuh. Iya dan Ibu Kamila Malik kalau ngeliat tuh kan dulu Ibu bilang apa? Tapi lo sendiri nggak apa-apa dengan itu? Gue nggak apa-apa dengan Keganggu itu. nggak? Enggak sih. Dengan maksudnya gini kan ada idealis atau maksudnya lo kan memang dulunya kan membangun itu jadi rapper. Tiba-tiba ya dangdut yang musik yang lebih mass mungkin ya. Iya, untuk, iya. untuk Indonesia gitu gimana? Untungnya pada saat itu gue juga udah nggak sih. Jadi selama beberapa tahun pertama jujur itu gue bener-bener kayak carried away banget gitu kayak maksudnya oke dangdut gitu kan ya. Gitu. Berapa tahun pertama tuh gue menikmati banget gitu. Ada di dunia musik dangdut yang gue tidak pernah ada di situ sebelumnya dan gue ada di euforianya pada saat itu dangdut juga lagi hype banget gitu. Dan gue bisa sampai punya pengalaman kayak nyanyi di tempat daerah yang Anta berantah. Apa-apa gitu. di mana Gila, mungkin gila. yang paling lo ingat? Pokoknya yang gue mesti naik pesawat gede, turun, naik pesawat kecil, Iya. turun, terus udah gitu perjalanan Mobil darat, lagi. Itu yang udah gitu dijanji naik juga, speed lagi 3 jam gitu. gokil. Yang kalau mau show itu benar-benar harus pakai genset gitu. Terus Satu lagu lagi nyanyi. iya pokoknya kayak gitu deh. Dan itu gue cherish banget. Itu maksudnya kayak gue, wah gila appreciate banget bisa punya pengalaman itu. Karena nggak semua orang Iya, benar. bisa ngalamin itu gitu. Dan gue bisa diterima di atas panggung dangdut dengan penikmat musik dangdut ada di situ udah benar-benar melihat gue sebagai bagian dari musik dangdut Indonesia. Buat gue sih itu adalah satu berkah. Pencapaian. Ya. Keren. Dulu sempat ngeluarin lagu sendiri atau bawain lagu orang sih? Bawain lagu orang. Sempet sih dibikinin kayak lagu gitu. Sempet juga dibantuin sama Mas Iwa untuk bikin lagu dangdut tapi rap gitu. Dibantuin juga sama Mas Iwa waktu itu gitu. Dan akhirnya yang terakhir gue bikin itu adalah gue bikin kayak lagu-lagu dangdut yang gue suka banget gitu. Ada beberapa lagu dangdut yang gue suka banget kayak Goyang Dombret, terus kayak Cing Garong gitu. Gue kan penari jaipong aslinya, jadi kayak denger yang kayak gitu-gitu tuh gue langsung seneng Kalau banget. lagi off air pasti keluar jaipongannya kalau lagi dangdutan kan. Itu lagu yang selalu lo bawakan di panggung ya, dangdut ya? Den ya? Gue sih tergantung ini ya, tergantung request. Request, iya. Pada dasarnya gue saat di panggung tuh bisa jadi apa aja sih, kuda lumping, apa gue bisa. bisa. Kalau ada bayarannya di kontak gue bisa. Tapi yang lo inget waktu pas The Remix ya? Iya. Pas di The Remix Wah, itu keren juga tuh. tiba-tiba Nah, itu juga Denada tuh. muncul side dia rapper yang vibes-nya tuh Gila orang, wah itu sih Denada gila. konteks gitu. Iya. konteks banget. Itu buat apakah di gue situ? juga berarti banget. Gue tuh kalau ngomongin itu tuh kadang-kadang masih suka kayak ada kayak rasa merinding-merindingnya gitu karena setelah sekian lama orang nggak ada yang inget gue itu dulunya tuh adalah rapper. Dan ternyata pada saat itu The Remix datang dan benar-benar me-welcome gue dengan you can just be, terserah lu mau jadi apa gitu. Lu mau bagaimanapun terserah lu. Gue benar-benar dikasih kebebasan untuk mengeksplor diri gue sendiri dan itu Gila banget. itu gila sih. Kayak bisul pecah gitu ya. Bukan lagi, itu gila Biar sih. pecah itu, Itu pecah, gila The sih Remix momennya. terpecah. Dan itu yang membuat akhirnya gue jadi masuk ke dunia DJ. Akhirnya gue juga jadi DJ sama pasangan gue waktu itu si DJ Jesse Wild. Akhirnya kita benar-benar jadi punya single-single yang di genre musik lain lagi, EDM Iya, EDM. gitu. Berarti semua genre tuh pernah ya ketika ada. Semua. Tapi lo ngikutin gak sih tren musik sekarang? Dan Ngikutin kok, pasti ngikutin kan lah. ada rapper-rapper sekarang yang mungkin stylenya ini kayak balik ke masa dulu gitu ya. Iya. Pada dasarnya gue rasa di musik semua kayak gitu sih, nggak Iya, cuma di rap ya. Kita lihat rock juga kayak gitu kan. Iya, balik lagi ke situ. Gitu. Gue tuh suka Iggy sekarang. Iggy kan kalau nge-rap kan kayak balik ke masa dulu lah. Iggy Azalea. Iya, benar. Jadi emang kayak di Indonesia juga kayak gitu. Gue ngeliat trennya, ya di mana-mana juga kayak begitu. Jadi seneng aja gue selama 2 tahun ini kan gue di Singapura tuh kayak jauh dari sini gitu. Jadi gue cuma bisa ngeliatin semuanya tuh dari platform, dari YouTube gitu. Dan gue amazed sih. Karena gila Indonesia tuh musiknya tuh bisa tembus sampai ke mana-mana. Keren. Indonesia mah keren. Nah ini juga dulu Denada pernah dapat award dari MTV ya. Yes. Dari MTV. Satu-satunya ya artis Indonesia loh.
International Choice Awards. Wah, Kayaknya nggak satu-satunya sih, cuma gue yang pertama. Pertama, Iya. oh pertama kalinya itu di momen itu. gue SMA. Itu ya lu bayangin ya, tahun 95 ya, lu inget ya? Lu inget tahun 95 ya? Coba lu kembalikan diri lu ke tahun 95 Iya. gitu. Gue bisa dapat kesempatan tahun 95 itu, gue bisa pada saat itu kita tuh pemenangnya tuh benar-benar dikirim ke New York. Buat menghadiri perhelatannya Keren banget. MTV Award. Gila. Dan itu tahun 95. Itu tahun 95 Iya. bayangin, gue kebayang nggak kalau sekarang mungkin Ya, mungkin banyak ya, kayak kayak- gitu. Tahun 95 terus gue MTV jadi pusat kebudayaan anak muda pada saat itu. Belantika kayaknya Iya. musik tuh Ah. MTV lah gitu. Benar. Dan lu menghadiri ke sana, dan gue bisa datang ke dikirim sana. karena lu Dan menang. gue ngeliat di depan gue itu 1 meter dari gue tuh ngeliat Slash lewat. Aduh. Itu kan gue kayak tergila-gila gitu kan sama dia. Jadi gue tuh, wah gila terus ngeliat Janet Jackson. Wah, ngeliat gitu. Sempet ngobrol nggak? Jujur, gue nggak bisa ngomong. Gue tuh udah siap. Starstruck ya? Starstruck. Gue udah siap segala macam. Gue kan pakai baju jaipong waktu itu datangnya. Belum pakai sanggul, pakai dengan semua deh. Karena nyokap gue bilang pada saat itu, sebenarnya gue kakak gue bilang, nggak mau lah, aku mau datang, aku mau pakai baju hip hop. Kata nyokap gue gini, kamu mau pakai baju hip hop di Amerika yang tempatnya semua Iya orang juga kayak sih. begitu. Gitu. Kamu Iya, nggak ada bedanya ngapain? gitu. Iya. Kamu datang ke situ, kamu jadi sesuatu yang cuma kamu yang punya. Orang lain di sana nggak ada yang Akhirnya punya. pakai apa? Baju jaipong. Oh, baju jaipong. Pakai kebaya jaipong, lengkap dengan sanggulnya, lengkap dengan cemaranya. Topeng. Keren banget. Enggak, pakai bukan dari topeng. Jaipong ada topengnya. Iya, Beda tapi pakai gue topeng. nggak pakai itu. Terus gue pakai itu, jadi sampai orang-orang akhirnya jadi minta foto sama gue karena kan Unik, beda gitu ya. gitu. Keren banget. Dan gue udah siap gitu. Oh ya nanti di sana gue mau ketemu ini. Gue udah Mau siapin ajak ngobrol. buku, gue udah siapin ini karena Oh, tanda tangan ya? dong. Zaman dulu belum ada handphone Belum ada selfie. handphone, gila. Aduh, gue ngebayangin banget tuh. Tanda tangan, iya. Ada slash depan lu. Ada Slash depan Aduh. gue. Nyokap gue gini, dia tahu gue ngefans banget sama Slash. Slash. Terus gue pas dia lewat, Ya. Dia lewat, dia ngeliatin nggak? enggak, boro-boro. Cuma Harusnya lu jambak rambutnya. Saya kira, lah. Ini kenapa ada rambut gua? Katanya dia pas lewat sambil gitu, Tuni nani. Nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Biar slash banget. Sorry. Lu tahu Slash siapa nggak? Tahu. Siapa? Tahu. Gitarisnya siapa? Kak. Nextnya lu mau ada apa lagi nih dari Sebagai seorang karir. Renada? Musik apa lagi kah? Apa baru lagi atau mau? kemarin baru aja belum lama sebenarnya bulan lalu gue baru keluar single terbaru berdua sama J Flow. Wow. Ya kita bikin, gue dibikinin sama dia lagu judulnya lagu Batak. Jadi it's the first time in my life gue nge-rap pakai bahasa Batak. Bahasa Batak. Wah, keren. Dan dibikinin sama orang Ambon. Loh, iya sama Jeffro. Iya, Sama iya. J Flow. Itulah Indonesia. Udah rilis? Indonesia. Udah rilis. Udah bisa di semua platform udah ada ya? Yes, sudah bisa. Langsung ya, semuanya, yes. apa judulnya? Judulnya apa? Lagu Batak. Lagu Batak. Dicek langsung. Renada. Dan ada udah 2 tahun selamat datang ya di Indonesia ya. Iya, akhirnya sampai juga di Indonesia. Itu ya. Iya. Welcome nasi Padang. Thank you Renada, nanti kita jumpa lagi ya. Thank Karena kita you. masih ada Thank lagi you. selanjutnya sama Renada. Oke. Baiklah, terima kasih Main Musik. Sampai ketemu lagi di Indonesia Premier. Gas, gas, gas. Hari, beberapa pasti